Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam 2 video sebelumnya, kita sudah banyak membahas orang Yahudi dan sejarahnya. Dan untuk video kali ini, kita akan menutupnya dengan membahas siapakah orang Israel yang sesungguhnya. Setelah kita mempelajari secara ringkas mengenai sejarah orang Yahudi dan penderitaan mereka yang disebabkan oleh orang gereja, kira-kira apa sikap dan reaksi yang harus diberikan? Mari berandai bahwa pada saat ini ada orang Yahudi yang duduk di depan Anda dan mereka meminta pertanggungjawaban, dan kita harus mewartakan Injil bahwa Mesias mati, bangkit, dan Yesus mengasihinya. Di saat yang sama, ada juga rasa bersalah dan beban tanggung jawab yang dimiliki oleh orang Kristen atas kesalahan gereja. Kesalahan itu bukan sekedar gereja secara organisatoris, tetapi juga kesalahan yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja seperti Justin Martyr dan Agustinus. Tokoh-tokoh gereja seperti Thomas Aquinas dan Martin Luther, dan sistem teologi yang kita anut hari ini yang cenderung kuat dengan replacement teologi. Mungkin ada di antara kita yang berkata, "Tetapi aku bukan orang Kristen dan gereja di Eropa Barat yang melakukan persekusi terhadap orang Yahudi." Ada juga di antara kalangan reform yang bisa berkata, "Tetapi teologi Calvin sangat mementingkan konsep perjanjian dari era perjanjian lama. Maka sistem teologi kita paling friendly dengan Yudaisme." Dan masih bisa banyak alasan lain yang dikeluarkan untuk menangkis fakta sejarah yang mengerikan, yaitu ternyata kejahatan terbesar yang terjadi di dunia bukan dilakukan oleh orang Yahudi yang dipandang sebagai monster oleh gereja, melainkan kejahatan juga dilakukan oleh gereja itu sendiri. Bagi saya, agama yang paling berbahaya adalah agama Kristen secara organisasi dan substansi. Pertama, gereja mempunyai kapasitas birokrasinya yang besar sehingga dapat melakukan kekerasan yang masif, sistematis, dan terorganisir, dan lebih canggih daripada terorisme dalam agama Timur Tengah yang lain. Kedua, ketika orang Kristen sudah terbiasa mendengar kisah Yesus, anugerah, dan keselamatan, tapi tetap tidak bertobat menjadi lebih kudus, itu berarti orang Kristen bisa jadi lebih jahat daripada orang yang non-Kristen. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu,
apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu juga kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Roma 11 ayat 16 sampai 22. Maka dari itu, kita perlu memahami bahwa definisi Israel sebagai umat Allah tidak dapat disempitkan pada permasalahan ras atau suatu kelompok organisasi keagamaan. Bukan karena Paulus adalah ras Yahudi, maka dia diselamatkan, melainkan karena anugerah Tuhan. Bukan karena pengikut Kristus adalah warga negara kekaisaran gereja menurut denominasinya, maka dia diselamatkan, melainkan karena anugerah Tuhan. Konsep anugerah seharusnya membuat kita rendah hati dan mampu melihat anugerah Allah yang mengalir kepada orang lain yang berbeda, bahkan yang dipandang sebagai pembunuh Yesus, pembunuh Tuhan, dan yang melakukan persekusi terhadap orang Kristen. Sebab dosa-dosa kitalah yang membunuh Tuhan Yesus, entah itu orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan terhadap musuh yang menganiaya kita, seharusnya kita berdoa baginya dan mengasihinya, sebagaimana yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Roma 9 ayat 6 sampai 8. Tuhan Yesus adalah keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham, dan melaluinya banyak bangsa akan mendapatkan berkat keselamatan. Bukan orang Yahudi yang adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang pasti selamat. Sebab banyak cerita dalam Alkitab di mana Allah menghukum orang Israel dan menghapuskan nama-namanya dari kitabnya. Orang Israel yang menyembah lembu emas dalam hal ini. Sebaliknya, ada juga kisah dalam Alkitab di mana orang dari bangsa asing yang percaya kepada Allah, dan bahkan keturunannya dipakai menjadi garis leluhur bagi kelahiran Mesias, yaitu Rahab dan Rut. Janji Allah menunjukkan bahwa Tuhan memang memakai orang Yahudi untuk mewartakan berita keselamatan melalui Yesus Sang Mesias. Namun, berhubungan dengan Allah sebagai Tuhanku atau YHWH hanyalah mungkin di dalam Yehosua, yaitu dalam Yesus, yaitu bukan berdasarkan keturunan daging, tetapi di dalam roh Allah dan kebenaran yang membebaskan kita dari dosa. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal.
Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Sekian yang bisa kami sampaikan mengenai orang Yahudi dan sejarahnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.